Hello Movie Lovers, Assalamualaikum. Duduk manis sambil melototin foto mantan pacar. Cakep. Di meja ada gorengan dan juga pecel. Jangan dianggurin, buruan makan dan welcome back di Ini Movie Channel. Guys, kali ini aku akan menceritakan 3 orang idiot yang berperilaku konyol saat merampok bank terbesar di India. Anehnya, orang-orang di sana justru malah berbalik meminta bantuan pada mereka dari amukan pencuri lain yang ternyata juga beraksi di bank yang sama. Jadi sebenarnya siapa ya pencuri yang asli? Simak sampai habis. Kalau mau tahu para pemerannya, silahkan cek di kolom deskripsi. Film ini dimulai dari berbagai macam aktivitas seperti biasa yang dilakukan oleh semua orang yang ada di Bank of India. Tiba-tiba seorang laki-laki berpenampilan seperti pendeta dengan membawa sebuah wadah dan membuat asap di dalamnya sambil membacakan mantra-mantra hingga membuat semua orang terbatuk-batuk. Di sisi lain, 2 orang dengan topeng gajah dan kuda mondar-mandir mematikan CCTV dan mengunci setiap ruangan. Sang manajer yang melihat kegaduhan di luar memanggil security hingga tiba-tiba 2 orang topeng ini mengangkat pistolnya, namun ternyata tak ada pelurunya. Wanita gemuk berteriak berkata mereka membawa senjata dan semua orang langsung heboh kembali. Namun pria pendeta tadi menembakkan pistolnya dan semua orang menunduk termasuk 2 orang temannya ini. Si pria pendeta ini kemudian mulai memperkenalkan dirinya bahwa mereka adalah perampok bank. Saat semua orang dikumpulkan di sebuah ruangan, pria dengan topeng kuda tiba-tiba tumbang. Teman yang bernama Campak mendekati dan membuka topengnya. Rupanya teman yang bernama Genda ini kesulitan bernafas karena memakai topeng. Teman yang bernama Gulat marah pada Campak karena telah membuka topeng Genda. Namun Campak ikutan kesal dan juga membuka penyamarannya. Kemudian kembali mengajak 2 rekannya ini untuk bekerja lagi. Saat beberapa sandera diperiksa, Campak ingin membungkuk di depan seorang pria tua. Tapi pria itu ketakutan. Melihat aksi pria itu, Campak pun agak mengancam dengan pistolnya dan kemudian menyentuh kaki pria itu. Tentu saja pria itu agak kaget melihat kelakuan Campak. Pria berkata, "Bro, kamu seperti orang baik, tapi kenapa kamu melakukan hal ini?" Campak pun hanya menjawab bahwa ia terpaksa karena biaya operasi orang tuanya. Selanjutnya, Campak menodongkan pistolnya kepada manajer dan berkata, "Di mana berangkasnya?" Manajer pun menunjukkan sebuah brankas kecil yang kemudian dibuka oleh 2 teman Campak. Namun saat akan mengambil isinya, Campak tiba-tiba ketakutan karena melihat di dalam ada patung dewa. Saat 2 rekannya ini mengambil isi dari brankas itu, tiba-tiba sirene polisi pun berbunyi. Saat polisi mengambil alih kasus perampokan ini, tiba-tiba sebuah mobil datang. Rupanya seorang perwira bernama Amjad Khan telah tiba. Semua wartawan pun sibuk membuat siaran TV tentang tibanya Amjad Khan yang merupakan anggota CBI dengan segala prestasi yang ia dapatkan selama ini. Amjad Khan dengan santai masuk ke dalam bank dan duduk santai. Campak dan 2 temannya pun mendekatinya. Terjadilah percakapan di antara mereka. Amjad Khan menyuruh mereka untuk menyerah saja dan memberikan waktu 1 jam. Saat Amjad Khan keluar, ia langsung berhadapan dengan para wartawan dan menjelaskan semua akan segera berakhir karena ia telah memiliki anggota polisi yang menyamar di dalam bank. Dan berita itu pun terdengar di telinga para sandera di dalam bank. Mereka semua mengira pria brengos yang bernama Jugdo ini adalah seorang polisi yang dikirimkan oleh Amjad Khan. Pria ini hanya meminta agar para sandera untuk membantunya mendapatkan senjata. Rupanya Campak dan 2 temannya ini juga mendengar berita itu. Saat Campak menyuruh temannya untuk memeriksa para sandera, pria brengos ini langsung menerkamnya hingga jatuh. Saat akan berhasil mendapatkan senjata, Campak tiba-tiba menodongkan pistolnya ke arah Jugno. Campak juga mengira kalau pria brengos ini adalah anggota polisi yang dikirimkan oleh Amjad Khan, sehingga pria brengos yang bernama Jugno ini diasingkan di sebuah ruangan tersendiri. Namun anehnya Campak malah meminta maaf kepada para sandera. Ia berkata terpaksa melakukan semua ini. Ia harus mendapatkan uang karena rumahnya lagi digadaikan. Seseorang di belakang langsung berkata, "Kau merubah alasan lagi untuk merampok bank." Campak dengan kesal berkata, "Nanti akan aku jelaskan." Tiba-tiba Genda masuk dan berkata, berangkas yang besar telah ditemukan. Tapi manajer berkata,
berkata, kata sandi berangkas itu setiap jamnya berganti-ganti dan itu pun online sementara internet lagi mati. Tak kehabisan akal, mereka pun mencoba pakai modem, tapi tetap aja lola. Berbagai cara telah dilakukan, ujung-ujungnya berangkas justru malah terkunci. Manajer pun kegirangan dan memberikan kabar bahagia itu pada para sandera kalau uang mereka selamat. Di sisi lain, dalam sebuah kampanye, Perdana Menteri Vishnu Dongerdev, istri Vishnu Dongerdev, kaget saat melihat berita perampokan Bank of India karena sebelumnya ia telah menyimpan uang besar di sana. Saat ia memberitahukan pada sang menteri atau suaminya, tentu saja menteri marah dan langsung menghubungi Komisaris Singh. Sementara itu, sang Komisaris Singh yang telah berada di TKP menemui Amjad Khan. Amjad Khan pun berkata sudah 3 bulan ia tidak bisa tidur karena menangani 2 perampok Ambuja dan Sethi. 2 bulan lalu, wartawan kriminal tewas setelah jatuh dari jendela bernama Shashank Thakur dari Mumbai dan ia pun dinyatakan bunuh diri. Setelah mendatangi kediamannya, Amjad Khan menemukan beberapa guntingan artikel tentang beberapa kasus perampokan. Mungkin dia ingin menghubungkan beberapa perampokan satu dengan yang lain. Dan dia menemukan sebuah penipuan besar. Jadi kemungkinan kematian Shashank Thakur bukanlah bunuh diri, tapi karena permainan lain. Dan mereka harus mencari siapa pemain kunci dalam permainan ini. Dan hubungan dengan perampokan yang terjadi di Bank of India sekarang. Sementara itu, Campak dan kawan-kawan masih tak putus asa. Dengan menggunakan beberapa sandera, ia pun kali ini berhasil membuka brankas itu. Bersama dengan manajer, Campak menodongkan pistolnya karena telah putus asa melihat begitu banyak loker karena akan menghabiskan waktu mereka. Manajer pun berkata, pagi ini uang tunai telah dideposito. Kedua teman Campak pun langsung membuka tas berwarna merah yang berisikan uang. Sambil memegangi uang-uang itu, 2 idiot ini pun menghayal membeli semua barang-barang impiannya. Namun saat mereka bersiap akan pergi, tiba-tiba Campak memutuskan untuk mengembalikan uang itu karena pengaruh dari pria brengos bernama Jugnu itu. Tapi kedua temannya tak setuju dan ini membuat mereka berseteru. Namun tiba-tiba Campak melihat wartawan cantik bernama Gayatri yang sedang membawakan berita tentang perampokan ini. Campak yang melihat nomor telepon Gayatri di TV langsung menghubunginya. Di telepon, Campak meminta Gayatri untuk memberitahukan Amjad Khan kalau mereka siap untuk menyerahkan diri dan meminta maaf. Namun tiba-tiba Amjad Khan berkata, apa masalahmu? Campak pun memperkenalkan siapa dia sebenarnya. Dia juga baru pertama kali bertemu dengan Genda dan Gulab. Saat itu Amjad Khan akan masuk ke dalam bank, tapi Campak melarangnya dan meminta untuk mengirimkan Gayatri saja ke dalam, kemudian menceritakan apa yang terjadi. Gayatri pun dikirimkan masuk ke dalam bank. Genda langsung memakaikan topeng pada Gayatri dan lagi-lagi ketiga perampok ini berperilaku konyol. Gayatri mengarahkan kameranya pada ketiga perampok idiot ini saat mereka berunding membahas strategi untuk bisa keluar bersamaan dengan para sandera sehingga mereka bisa bebas. Campak kemudian berkata pada Gayatri bahwa mereka siap untuk menyerah dan menyampaikannya kepada Amjad Khan. Tapi saat di luar, rupanya Amjad Khan tak percaya dengan Gayatri yang mengatakan kalau sebenarnya 3 perampok itu bukanlah kriminal. Di dalam bank, Campak berkata kepada semua sandera bahwa uang telah mereka kembalikan dan senjata telah diturunkan. Tapi seorang anak muda tak percaya dan mencoba untuk mempengaruhi sandera yang lain. Namun pria brengos yang bernama Jugnu ini membuka suara dan mencoba memberikan saran pada Campak. Tapi Gulab tiba-tiba muncul sambil menunjukkan sebuah harddisk yang mana jika mereka menjualnya maka akan kaya. Tiba-tiba pemuda tadi mengambil pistol dan menodongkan pada semua orang. Sementara itu di luar, Amjad Khan telah membagi anggotanya untuk diletakkan di berbagai sisi bank dan hanya menunggu komando darinya. Sementara ia akan masuk, tapi baru saja akan melangkahkan kakinya, tiba-tiba terdengar suara tembakan dari dalam bank. Rupanya ayah dari pemuda tadi ditembak oleh pria brengos yang bernama Jugnu ini yang mengaku kalau dia bukanlah polisi yang menyamar, tapi dialah pencuri bank yang asli. Ya guys, karena sebenarnya memang Amjad Khan tak pernah mengirimkan polisi di dalam bank karena itu hanya strateginya saja. Setelah mengoceh panjang lebar, Jugnu minta drive pada Gulab. Tapi saat pria ini membuka drive-nya, ternyata bukan drive itu yang ia cari. Pria ini mulai emosi dan marah sembari mencekam baju Campak. Saking murkanya, pria ini menembak lagi ayah pemuda tadi yang sedang sekarat. Lalu bagaimana Campak dan para sandera dapat selamat dari Jugnu? Apakah Amjad Khan akan mempercayai Campak kalau dia bukanlah perampok? Penasaran kan? Saksikan kelanjutannya di next video. Bye-bye.